rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali di Devverse 2022 bersama Microsoft. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Vicky Setiono di Microsoft Indonesia sebagai Country Lead dari Azure Business Group. Pada Devverse hari kedua ini, kita telah mendengarkan banyak sekali inspirasi baik dari berbagai sektor maupun ide-ide memajukan agenda sustainability di Indonesia. Dan banyak kita dengar di sesi sebelumnya mengenai Microsoft Cloud for Sustainability. Apa itu Microsoft Cloud for Sustainability? Dan bagaimana rekan-rekan developer semua bisa menggunakannya untuk berinovasi dengan waktu yang sama membantu Indonesia mencapai sustainability goals negara tercinta kita. Saya akan mulai mengenai perspektif Microsoft terhadap sustainability. Berbagai konsensus ilmiah telah menjelaskan bahwa saat ini planet kita menghadapi a huge carbon problem. Sejak dimulainya revolusi industri pertama pada abad ke-18, umat manusia telah menghasilkan 2 triliun metrik ton greenhouse gas ke atmosfer kita. Dan mayoritas dari emisi ini terjadi pada pertengahan 1950 yang pada saat itu, di tahun 1950-an, adalah jumlah karbon yang sudah tidak dapat lagi diserap oleh planet kita. Dan kini, umat manusia menghasilkan tambahan 50 miliar ton setiap tahunnya. Kini atmosfer di planet kita diselimuti oleh sejumlah karbon tersebut yang menyebabkan berbagai perubahan iklim di planet kita. Bagi Microsoft, ini adalah sebuah panggilan untuk memberikan komitmen yang lebih dalam bagaimana menggunakan kekuatan dari teknologi untuk membantu semua orang, berbagai individu, institusi maupun pemerintahan untuk kita bersama-sama membangun a more sustainable future. Microsoft tentunya membangun komitmen kami terhadap sustainability berkolaborasi dengan berbagai pihak yang membangun standar-standar khusus yang ditujukan untuk mencapai the World Sustainability Goals atau the World Net Zero Goals. Dalam hal ini, Microsoft mengacu kepada United Nations Sustainability Development Goals atau UNSDG dan bagaimana Microsoft memetakan fokus kami dari 17 item yang dinyatakan di UNSDG, Microsoft memberikan fokus yang mendalam pada area environmental sustainability, di mana di sana tercakup clean water and sanitation, climate action, life below water, dan juga life on land. Dengan mengacu ke standar UNSDG ini, harapannya ajakan kolaborasi Microsoft kepada berbagai institusi mengacu kepada sebuah standar yang sama untuk kita mulai berinovasi menghadapi tantangan sustainability. Lebih jauh lagi, komitmen Microsoft di breakdown menjadi beberapa key areas. Pertama adalah bagaimana Microsoft berkomitmen untuk menjadi a carbon negative company pada 2030. Dan kami ingin menghilangkan seluruh emisi pada 2050 yang dihasilkan oleh Microsoft sejak perusahaan kami berdiri. Kemudian kami akan berkomitmen menjadi water positive company pada 2030 yang berarti operation kami termasuk global hyperscale data center yang kami operasikan akan mereplenish more water dibandingkan yang kami gunakan. Kemudian waste, kami berkomitmen untuk mengachieve zero waste pada produk-produk dan packaging-packaging yang Microsoft berikan kepada market. Dan yang terakhir adalah ekosistem, bagaimana Microsoft ingin melindungi lebih banyak land dibandingkan yang kami gunakan pada tahun 2025. Dan Microsoft membangun sebuah planetary computer melalui program apa yang kami sebut dengan AI for Earth program, di mana planetary computer ini dapat digunakan nantinya oleh rekan-rekan developer semua sebagai serangkaian dataset yang nanti dapat teman-teman akses untuk membangun your sustainability innovation. Kalau ini adalah komitmen dari konteksnya Microsoft, lalu bagaimana konteksnya pelanggan kami dan developer-developer seperti Anda? What it means for our customer and developers? Pertama adalah bagaimana Microsoft menghitung impact carbon emission kami melalui penggunaan cloud services Microsoft. Kami menjadi company yang memberikan benefit terhadap efisiensi CO2 dan juga energi yang lebih efisien dibandingkan penggunaan on-premise infrastructure. Artinya apa untuk customer kami? Menggunakan Microsoft Cloud adalah sebuah langkah pertama Anda untuk berpartisipasi dalam sustainability challenges dengan mengurangi your carbon footprint
dan kemudian mereport your carbon footprint, meleverage teknologi Microsoft Cloud. Kemudian, produk-produk kami seperti Xbox ataupun Surface telah memenuhi standar-standar US dan juga European Green IT Standards untuk menjalankan komitmen kami di Zero Waste. Dan kami membangun tools yang nantinya akan tersedia untuk developer sekalian untuk berinovasi menggunakan teknologi yang Microsoft gunakan, akan tersedia untuk rekan-rekan semua membangun your innovation on top of Microsoft Cloud for Sustainability Platform. Dari sudut pandang membangun strategi sustainability, harapannya para customer kami akan terbantu menjalankan membangun scope 1, scope 2, dan scope 3 dari sustainability strategi Anda. Sebagai gambaran, bagaimana kami membuat sebuah dashboard, apa yang kami sebut dengan Microsoft Emission Dashboard memperlihatkan bagaimana impact terhadap pengurangan carbon emission yang didapatkan dengan menggunakan Microsoft Cloud Service, baik itu Azure maupun Microsoft 365. Dapat dilihat di sini bagaimana journey terhadap impact pengurangan karbon setiap tahunnya melalui penggunaan Microsoft Cloud Service ini yang dapat diterjemahkan menjadi scope 1, 2, and 3, dan kemudian memperlihatkan besarnya projected end of year carbon emission atau dalam satuan ukur MT/COEE atau sering disebut dengan megaton, metric ton CO2 emission. Kemudian insights-nya dapat di-drill lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa melihat penggunaan overtime, kemudian by location, dapat juga dilihat bagaimana carbon emission by Azure Service yang customer kami gunakan, sehingga ini menjadi sebuah langkah awal untuk memahami carbon footprint Anda sekalian. Emission savings adalah bagian dari dashboard-nya. Emission savings akan dapat terjadi, di sini contohnya diberikan bahwa 80,58% carbon emission dapat di-save dibandingkan dengan menjalankan infrastruktur yang Anda gunakan di Azure di on-premise. Namun, tantangannya tidak berhenti di sana. Pada saat kita melihat bagaimana kompleksitas dari scope 1, 2, and 3, terutama pada scope 3, bagaimana kita ingin melihatkan value chain emission impact kita, Microsoft memahami tantangan terhadap data source yang jauh lebih besar. Data source yang lebih banyak, kemudian bagaimana mengintegrasikan data-data yang silo tersebut, sehingga mampu membuat reporting matrix yang konsisten. Oleh karenanya, Microsoft membangun Microsoft Cloud for Sustainability, di mana di sini menjadi sebuah platform untuk pertama, memudahkan kita mengintegrasikan, mengkolek data yang dibutuhkan untuk membangun sustainability insights kita, membuat sebuah common data model yang memudahkan pembuatan reporting. Kemudian kedua, menggunakan kemampuan analytics dan AI untuk menghadirkan insights-insights yang dapat di-action dalam rangka menuju sustainability goals yang telah dibangun. Dari sisi solution view, kita bisa lihat sources di sini adalah your emission sources. Apakah itu ERP solution dari cloud platform, dari lahan agrikultur Anda sekalian, dari berbagai emission source yang datang dari berbagai operation akan diintegrasikan di dalam platformnya Microsoft Cloud for Sustainability, di mana di sana terhadap kemampuan big data dan analytics, yaitu adalah Synapse dan Data Lake, akan membentuk sebuah common data model yang nantinya di sana ada kemampuan untuk melakukan carbon calculation atau disebut dengan calculation service, dan inilah yang akan dibawa menjadi sebuah insights dan report yang akan dapat digunakan oleh ekosistem Anda, baik itu adalah perusahaan Anda sendiri, eksternal party seperti regulator ataupun partner ataupun supplier dan related third party yang ada. Ini adalah contoh bagaimana dashboard dari Microsoft Cloud for Sustainability akan membawa berbagai macam insights. Dapat dilihat scope 1, scope 2, and scope 3 insights akan bisa didapatkan berdasarkan data-data yang kita ingest. Bagaimana kita bisa melihat metrik seperti scope 2 emission by source, scope 2 emission by facility jika Anda beroperasi di multiple areas, dan kemudian lebih jauh lagi memahami bagaimana contohnya adalah penggunaan energi. Ini adalah contoh dari scope 2,
Dan kemudian melakukan eksplorasi total emissions, baik itu adalah scope 1, 2, and 3, berdasarkan emission source dan facility yang dibuat untuk memahami data dengan lebih baik. Ini adalah contoh dari report di Microsoft Cloud for Sustainability. Bagaimana kita memulai? Ini adalah panduan dari Microsoft. Pertama, your IT operations yang tadi saya jelaskan. Dengan menggunakan Microsoft Cloud, Anda telah berkontribusi terhadap sustainability challenge kita, memahami your footprint, kemudian memulai membangun inovasi, sebagaimana memahami scope 2 dari your energy usage, dari building, dari factory Anda, kemudian melakukan transformasi bisnis model yang pada sesi sebelumnya telah Anda dengar. Berbagai inovasi dari operation dan bisnis model dimungkinkan dengan menggunakan Microsoft Cloud for Sustainability. Inovasi tidak berhenti di sini. Microsoft terus berkomitmen mengembangkan penggunaan, meluaskan penggunaan Microsoft Cloud for Sustainability. Carbon Call adalah sebuah organisasi yang Microsoft baru saja bergabung untuk membangun sebuah standar carbon accounting yang akan dapat diacu oleh global, sehingga kita akan mempunyai sebuah standar baru dalam menghitung carbon accounting yang akan digunakan untuk sustainability report. Dan ini adalah sebuah terobosan yang bukan hanya dilakukan oleh Microsoft, tapi juga organisasi seperti United Nations. Kemudian selain dari Carbon Call, saya sangat excited untuk melihat bagaimana terobosan teknologi akan terus dikembangkan untuk menuju the more sustainable future. Salah satu contohnya bagaimana World Economic Forum mengutip bagaimana 10 dari 17 SDG dapat dikontribusikan oleh teknologi dan 70% dari 169 SDG target dapat secara langsung disupport oleh inovasi teknologi. Jadi untuk kita semua rekan-rekan developer, area-area emerging teknologi seperti blockchain, Internet of Things, big data, drones, 5G, augmented atau virtual reality akan menjadi sebuah inovasi yang membantu pencapaian sustainability goals kita. Dan pada sesi setelah saya, akan kita lihat bagaimana emerging technology ini berjalan secara bersamaan hand in hand dengan tercapainya sustainability goals. Ingin saya sampaikan bahwa sustainability challenge adalah tantangan kita bersama. Kita berada pada sebuah journey yang sama, dan oleh karenanya mari kita melakukan sebuah kolaborasi yang kolektif bersama-sama menghadapi sustainability challenge ini. Partisipasi yang dibutuhkan dari policy maker, dari corporations, dari UMKM, dari setiap individu. Dan Microsoft akan terus berkontribusi terhadap inovasi digital teknologi dengan mengempower every person dan every organization, termasuk rekan-rekan Indonesian developer, to achieve more and let's build a more sustainable future. Terima kasih.